Oleh karena itu, apa yang terjadi terhadap 12 orang ini jangan membuat kalian yang hadir di sini, teman-teman media, YouTuber, para podcaster. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk menanggapi kasus ijazah Pak Jokowi yang sampai saat ini belum juga selesai, teman-teman. Kita tidak mesti menggunakan ijazah, ya teman-teman. Apakah kita lulusan SD, apakah kita lulusan SMP, apakah kita lulusan SMA, apakah kita lulusan S1, dan seterusnya, teman-teman. Pakai akal sehat saja, teman-teman, sudah cukup untuk membuktikan bahwa benar Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Dapat juga kita pahami bahwa benar Pak Jokowi itu ijazahnya tidak ada, ya teman-teman. Terlepas dari apakah Pak Jokowi itu lulusan dari UGM, apakah lulusan dari Pasar Pramuka itu sendiri, ya teman-teman. Terlepas seperti yang diklaim oleh Pak Jokowi itu sendiri, teman-teman, bahwa Pak Kasmuju adalah dosen akademik, adalah dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi itu sendiri, teman-teman. Tetapi seperti yang tengah kita ketahui, teman-teman, yaitu melalui pernyataan, melalui video dari Pak Kasmuju itu sendiri, teman-teman, bahwa dia bukan dosen pembimbing akademik, bahwa dia bukan dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi itu sendiri, ya teman-teman. Terlepas dari itu semua, yang penting kita sudah tahu bahwa Pak Kasmuju itu sendiri, teman-teman, bukan dosen pembimbing akademik, bukan dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi itu sendiri, teman-teman. Nah, seperti yang tengah disampaikan oleh Pak Abraham sama, teman-teman, ini khusus bagi kita para YouTuber, ya teman-teman, para podcaster yang selalu aktif memberitakan ijazah Pak Jokowi itu sendiri, teman-teman. Oke. Terima kasih. Pertama saya ingin sampaikan, kita harus tetap mendukung rekomendasi dari bapak-bapak purnawirawan, ya. Itu jangan sampai dilupakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ini cuma bagian terkecil dari 12 orang para pejuang. Saya tidak akan mengklaim diri saya pejuang, saya rakyat biasa. Biarkanlah teman-teman yang sudah terdahulu, ya, sudah lama melakukan penyelidikan, sudah lama melakukan investigasi terhadap ijazah Pak Jokowi, ini yang harus kita dukung penuh, ya. Kita harus dukung sampai kapanpun juga. Kalaupun ada tawaran, misalnya siapa yang harus dipenjara, kita yang harus maju. Mari, saya yang akan dipenjara, bebaskan 11 orang ini. Benar ya? Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin katakan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, membuat SPDP terhadap 12 orang, ini adalah salah satu bentuk, ya, untuk ingin menteror sedikit, agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap ijazah Pak Jokowi. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, kita tidak usah terlalu pusing dengan SPDP 12 orang yang terlapor itu. Anggap biasa-biasa saja, ya. Karena kalau Anda pikirkan SPDP itu, saya khawatir nanti kekuatan perjuangan Anda itu akan berkurang, ya. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa SPDP itu hanya bagian terkecil, ya. Bagian proses yang akan kita lalui. Dan yang terpenting bahwa semangat perjuangan kita untuk terus melakukan investigasi itu tidak pernah berhenti. Yang pertama. Kedua, yang ketiga, menurut saya bahwa pelaporan atau katakanlah laporan yang diajukan oleh para relawan dan plus Pak Jokowi yang diajukan ke Polda Metro Jaya, ini adalah bagian dari bentuk ingin membungkam, ya, daya kritis kita, kebebasan berpendapat kita, kebebasan berekspresi kita. Oleh karena itu, apa yang terjadi terhadap 12 orang ini, jangan membuat kalian yang hadir di sini, teman-teman media, YouTuber, para podcaster, itu menjadi takut lagi memberitakan tentang ijazah, ya. Karena saya khawatir dengan dimasukkannya nama saya, ya, ini sebagai bentuk bahwa lihat nih, Abraham Samad saja kita masukkan, apalagi Anda ini mau diteror.
Oleh karena itu, jangan takut ya dengan dimasukkan nama saya, Anda tiba-tiba menjadi tidak berani lagi ya melakukan investigasi, melakukan pemberitaan lewat channel-channel YouTube Anda. Itu yang tidak boleh terjadi karena memang apa yang diinginkan adalah membungkam Anda untuk Anda menghentikan pemberitaan tentang ijazah Pak Jokowi itu. Oleh karena itu sekali lagi buat teman-teman media, YouTuber, podcaster, siapa nih? Si Michael Sinaga, Nurdi Noviansa, Rido dan lain-lain sebagainya, dan teman-teman yang ada di sini, para YouTuber, para podcaster dan media. Sekali lagi saya minta bahwa dengan dimasukkannya nama para podcaster, jangan menjadi kendor kalian ya. Nggak usah, anggap biasa, anggap ini tidak ada apa-apanya ya. Kalaupun misalnya suatu ketika nanti ada yang terpeleset, ada yang jadi tersangka, itu biasa saja. Ini apa tuh resiko bagi perjuangan kita. Pak Roy Suryo sudah pernah dipenjara. Saya pikir apa yang dialami sekarang ini bagian yang sangat kecil dalam kehidupannya. Saya pun juga sudah pernah mengalami kriminalisasi. Jadi sekali lagi ini tidak membuat kendor saya. Tapi yang terpenting saya ingin katakan bahwa siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Sekali lagi, siapapun orang yang berada di belakang kasus ini yang ingin mengkriminalisasi 12 orang ini akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernyataan atau pidato dari Pak Abraham sahabat ini memang luar biasa ya teman-teman. Luar biasanya karena beliau juga ikut mendukung kita teman-teman. Beliau juga ada di belakang kita teman-teman. Yaitu yang ikut mendukung apa yang diperjuangkan oleh Pak Roy Suryo, apa yang diperjuangkan oleh Bang Risbon, apa yang diperjuangkan oleh Dr. Tifa, apa yang diperjuangkan oleh Pak Egy Sujana dan teman-teman kita yang lain yang termasuk ke dalam 12 tersangka ya teman-teman. Makanya bagaimanapun juga ketika melihat semangat mereka teman-teman, termasuk semangat dari Pak Abraham sahabat itu sendiri dalam memperjuangkan kebenaran itu sendiri teman-teman, kita bagaimanapun juga harus tetap semangat teman-teman. Karena memang selama Pak Jokowi itu sendiri belum menunjukkan, belum memperlihatkan, belum membuktikan ijazahnya teman-teman, bagaimanapun juga kita harus terus memberitakan ijazah Pak Jokowi itu sendiri teman-teman. Apapun itu yang terjadi, apapun itu resikonya teman-teman, kita harus memberitakan ijazah Pak Jokowi itu sendiri teman-teman. Dengan begitu kita akan lebih tahu siapa sebenarnya yang benar-benar memperjuangkan ijazah Pak Jokowi itu sendiri teman-teman, atau yang berada di barisan Pak Roy Suryo, Bang Risbon, Dr. Tifa, Pak Profesor Egy Sujana dan teman-teman kita yang lain, pastinya termasuk juga Pak Abraham Samad ya teman-teman.